Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini akan segera kita mulai. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai inventarisasi perlengkapan laboratorium. Di mana yang akan kita bahas adalah definisi inventarisasi, tujuan inventarisasi, pengelompokan perlengkapan laboratorium, prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan perlengkapan laboratorium, pemberian label, dan dokumentasi inventarisasi. Inventarisasi dapat didefinisikan adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan rekaman tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki oleh sebuah instansi. Untuk memudahkan pemeriksaan, maka perlu dilakukan inventarisasi secara sistematis. Inventarisasi ini dapat dibuat pada satu buku, bisa juga dengan cara komputerisasi. Tujuan daripada inventarisasi yang pertama, mempermudah untuk mengetahui di mana suatu peralatan akan ditempatkan, kemudian mengurangi biaya operasional, mencegah pemakaian yang berlebihan bahan, mempermudah pergantian tanggung jawab dari pengelola yang satu ke pengelola yang lain, mempermudah pengontrolan atau pengawasan seperti terhadap kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian, kemudian memudahkan pemasukan, penyimpanan, dan pemakaian serta peminjaman. Jadi dengan inventarisasi ini sangat mempermudah kita dalam menstok atau dapat mendata barang yang masuk, barang yang tersimpan, barang yang dipakai, dan barang yang akan dipinjamkan. Kemudian mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan alat dan bahan, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas kerja. Dengan cara inventarisasi berarti administrasinya dapat berjalan dengan baik. Pengelompokan peralatan laboratorium. Pengelompokan alat dan bahan laboratorium ini ditempatkan sedemikian rupa agar semua mudah diambil dan dikembalikan. Jadi pengelompokan alat-alat laboratorium dapat didasarkan atas bahan pembuat alat tersebut, seperti alat-alat gelas misalnya sebagai gelas ukur, alat-alat optik misalnya seperti mikroskop, instrumen misalnya seperti balance, alat-alat kayu misalnya penjepit, bahan-bahan kimia misalnya yang bersifat asam, basa, atau korosif. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan perlengkapan laboratorium itu ada 3. Aman, mudah dicari, mudah diambilkan. Aman berarti alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan atas dasar alat yang mudah dibawa dan yang mahal harganya, seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari terkunci. Jadi dengan cara pendataan ini prinsipnya adalah aman. Aman berarti kondisi alat dan bahan tersebut bisa dijamin keamanannya. Yang kedua, mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak barang-barang atau alat dan bahan perlu diberinya tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat. Misalnya lemari, rak, atau laci. Jadi ditentukan lemari ini apa isinya, rak ini apa isinya, dan laci ini apa isinya. Jadi dengan seperti itu kita sangat mudah sekali mencari alat dan bahan yang akan kita perlukan untuk melaksanakan percobaan atau praktikum. Kemudian mudah diambil, di mana penyimpanan alat diperlukan pada ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci. Jadi cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat tersebut. Jadi pada prinsipnya inventarisasi ini ada 3. Aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Selanjutnya adalah pemberian label zat. Pemberian label zat. Tujuan daripada pemberian label adalah untuk memudahkan menemukan masing-masing alat dan bahan yang diperlukan. Jadi kita bisa lihat langsung labelnya, baru kita ambil.
Jadi dengan seperti itu kita tidak ada kekeliruan dalam mengambilkan alat yang dibutuhkan. Kemudian label harus dicantumkan baik di rak atau di lemari, di laci atau pada wadah zat. Jadi dicantumkan pada rak ini apa namanya, alat dan bahannya, seperti itu juga di lemari atau di laci. Kemudian poin-poin yang harus ada dalam pemberian label pada zat kimia tersebut, misalnya kata tunggal, ya, dangerous. Nah, yang misalnya yang berbahaya atau yang perlu mendapat perhatian, kemudian ataupun zat yang beracun dan nama zat tersebut seperti apa. Selanjutnya adalah dokumentasi inventarisasi. Dokumen inventarisasi berkaitan dengan format-format tertulis yang harus digunakan atau diisi. Seperti buku induk barang inventarisasi terdiri adanya nomor, adanya kode, adanya tanggal terima, nama alat dan bahan, merek atau tipenya, spesifikasinya, asal dan tahunnya, jumlahnya berapa, keterangan baik atau rusak. Jadi kalau dia baik dapat digunakan, kalau dia rusak tidak bisa digunakan. Ini adalah contoh daftar penerimaan alat atau bahan laboratorium itu dari sekolah, ya. Sekolah di situ kita bisa mengisi formulir sekolahnya sekolah, nama sekolahnya apa, laboratoriumnya apa, fisika, biologi atau kimia. Kemudian catur bulannya pertama, kedua, ketiga itu bisa diisi atau ditandain aja. Kemudian tahun ajarannya tahunnya berapa. Di situ ada nomornya, nama alatnya, kemudian ada spesifikasinya seperti merek atau tipenya apa, ukuran apa, pabriknya apa, sumber pemberi alat itu apa, apakah dari dinas, apakah langsung diadakan oleh sekolah sendiri, ya, berarti itu adalah inventarisasi sekolah. Kemudian jumlahnya, ya, baik berapa banyak, rusak berapa banyak, kemudian ada keterangan-keterangan rusaknya seperti apa, yang menerimanya siapa, nama perusahaan yang memberi, jabatan yang menerima, alamat, nomor telepon, nama jelas. Ini yang penerima atau petugas labora bisa jadi. Ini daftar penerima zat laboratorium, sama, bisa pengisiannya sama seperti tadi, tinggal mengisi formulir atau tabel, ya. Daftar alat barang laboratorium sekolah itu bisa juga kami isi langsung, itu ada nomor, kode, nama barang, spesifikasinya seperti apa, itu juga bisa ditentukan, bisa diisi. Daftar bahan atau alat laboratorium itu sama, bisa juga. Nah, ini kartu alat barang laboratorium, ya. Ini adalah spesifik daripada alat tersebut, ini keterangan alat, ya, misalnya mikroskop itu ada mereknya seperti apa, kodenya seperti apa. Ini sama seperti tadi, kalau yang tadi alat, kalau yang ini zat, ya. Kalau tadi alat, ini merupakan bahan, kartu bahan, itu tadi kartu alat, bisa diisi zatnya apa namanya, ya, kemurniannya, konsentrasinya seperti apa. Ini penting sekali, ya, konsentrasi ini, karena berhubungan dengan percobaan yang akan dilakukan. Oke, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan segera diajukan.